Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami tampilkan tugas proyek variabel penelitian, research variable, program sarjana, program studi farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan 2022. Dipresentasikan untuk memenuhi tugas proyek kelompok mata kuliah metodologi penelitian, dosen pengampu Yayu Putri Rahayu, SSI MSI oleh kelas 6H kelompok 5. Berikut merupakan anggota kelompok 5. Saya Adola Kudiani dengan NPM 19211486. Saya Putri Tarisya dengan NPM 1921140887. Saya Dewi Rizky dengan NPM 1921141344. Saya Pasca Dewa dengan NPM 1921 14215. Saya Sofi Hidayanti dengan NPM 19211414146. Saya Wiswida Saputri dengan NPM 2021141012. Saya Adiani Maulinda dengan NPM 2121141130. Pada pembuatan tugas proyek ini kami menggunakan beberapa jurnal rujukan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya adalah variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Apabila seorang peneliti ingin menyelidiki apakah benar bahwa olahraga menyebabkan kebugaran jasmani menjadi tinggi, maka yang menjadi objek penelitiannya adalah olahraga dan kesegaran jasmani seseorang. Maka olahraga dan kesegaran jasmani merupakan variabel penelitian. Dengan demikian, variabel adalah suatu atribut, sifat, atau nilai yang didapat dari seseorang. Objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu dan sekurang-kurangnya mempunyai dua klasifikasi yang diambil dari suatu nilai yang berbeda atau different values, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dari itu kelompok kami mengangkat variabel penelitian sebagai judul pada makalah ini. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan variabel penelitian? Yang kedua, apa sajakah jenis-jenis variabel penelitian? Yang ketiga, bagaimanakah syarat-syarat variabel penelitian? Yang keempat, apa saja macam-macam variabel penelitian? Yang kelima, bagaimanakah pengukuran variabel di suatu penelitian? Kemudian tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian variabel penelitian. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis variabel penelitian. Yang ketiga, untuk mengetahui syarat-syarat variabel penelitian. Yang keempat, untuk mengetahui macam-macam variabel penelitian. Yang kelima, untuk mengetahui pengukuran variabel penelitian. Kemudian manfaat. Manfaat dari pembuatan makalah ini yakni yang pertama, bagi institusi pendidikan, hasil makalah ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di bidang kesehatan sebagai bahan informasi. Yang kedua, bagi pembaca dapat mengetahui dan memahami mengenai materi tentang konsep variabel penelitian. Selanjutnya yaitu bab 2, pembahasan. Apa itu pengertian variabel penelitian? Variabel penelitian merupakan objek yang menempel atau dimiliki pada diri subjek, di mana objek penelitian dapat berupa orang, benda, transaksi, atau kejadian yang dikumpulkan dari subjek penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau nilai masing-masing subjek penelitian.
Nama variabel sesungguhnya berasal dari fakta bahwa karakteristik tertentu bisa bervariasi di antara objek dalam suatu populasi. Peneliti dapat menentukan variabel-variabel penelitiannya setelah masalah penelitian dapat dipahami dengan jelas dan dikaji secara teoritis. Dengan demikian, penting bagi peneliti untuk variabel dalam penelitian. Hal ini dikarenakan untuk yang pertama, menemukan fokus kajian agar peneliti tetap konsisten pada tujuan dan fokus penelitian. Yang kedua, untuk menemukan keterkaitan logis dengan variabel lain berdasarkan teori dan paradigma ilmu yang mendasarinya. Yang ketiga, merumuskan indikator, dimensi, dan pilihan instrumen keilmuan yang akan digunakan data penelitian beserta turunannya. Variabel berasal dari bahasa Inggris, yaitu variable dengan arti ubahan, faktor tak tetap atau gejala yang dapat diubah-ubah. Istilah variabel dapat diartikan bermacam-macam. Menurut Sugiono, variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Klinger menyatakan bahwa variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga merupakan representasi konkret dari konsep abstrak. Sebagai contoh itu ada tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain-lain. Di bagian lain, Klinger menyatakan bahwa variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda atau disebut dengan different values. Dengan demikian, variabel itu merupakan suatu yang bervariasi. Selanjutnya, Ketlus dalam Surahman menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas, di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Secara teoritis, variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang atau subjek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Bervariasi berarti pada variabel tersebut mempunyai nilai, skor, ukuran yang berbeda. Variabel juga dapat merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Tinggi, berat badan, sikap kepemimpinan, kepala sekolah, disiplin guru merupakan atribut dari objek. Hasil belajar, kinerja guru, kreativitas belajar adalah merupakan contoh variabel penelitian. Pendidikan, berat badan dapat dikatakan variabel karena berat badan sekelompok orang itu bervariasi antara satu dengan yang lain, yaitu ada berat badannya yang 25 kg, 50 kg, dan 67 kg, dan seterusnya. Fungsi ditetapkannya variabel adalah untuk mempersiapkan alat dan metode analisis atau pengolahan data dan untuk pengujian hipotesis. Dengan demikian, variabel adalah suatu atribut, sifat, atau nilai yang didapat dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu dan sekurang-kurangnya mempunyai dua klasifikasi yang diambil dari suatu nilai yang berbeda atau disebut dengan different values. Ditetapkan untuk peneliti untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya. Jadi, jika dikaitkan dengan proses pengukuran, maka variabel merupakan besaran tertentu dari sifat suatu objek atau orang atau disebut dengan characteristic of objects or person. Besarnya dapat ditangkap oleh panca indera atau observable. Nilainya berbeda-beda dari pengamatan ke pengamatan berikutnya atau differs from observation to observation. Sedangkan kegunaan variabel penelitian yaitu yang pertama untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Yang kedua untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data. Yang ketiga untuk pengujian hipotesis variabel.
Variabel penelitian yang baik yaitu relevan dengan tujuan penelitian. Yang terakhir itu dapat diamati dan diukur. Selanjutnya itu ada jenis variabel. Variabel dapat dibedakan atas yang kuantitatif dan kualitatif. Sebagai contoh, untuk variabel kuantitatif itu ada tinggi badan, berat badan, kecepatan lari, keterampilan bola voli, keterampilan sepak bola, keterampilan bola basket, dan sebagainya. Contoh variabel kualitatif antara lain itu ada kualitas pembelajaran, kualitas layanan kepada mahasiswa, dan sebagainya. Lebih jauh, variabel kuantitatif diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinum atau discrete and continuous. Menurut Winarno, ada beberapa jenis variabel antara lain itu yang pertama ada variabel diskrit dan variabel kontinu. Nilai numerik yang diberikan pada variabel didasarkan pada sifat yang beragam. Misalnya untuk variabel yang bersifat dikotomi mempunyai dua nilai yang menunjukkan ada atau tidak adanya sifat tertentu. Contohnya pria wanita, pengangguran, dan bukan pengangguran. B. Variabel bebas atau independen dan variabel tak bebas atau dependent. Jenis variabel ini terutama digunakan dalam menganalisis hubungan antara variabel, yaitu variabel tak bebas dipengaruhi oleh variabel bebas. Misalnya gaya belajar atau variabel bebas akan mempengaruhi prestasi belajar siswa, atau variabel tak bebas. C. Variabel nominal, ordinal, interval, dan ratio. Pengklasifikasikan ini didasarkan pada tingkat pengukurannya yang akan dijelaskan secara lengkap pada kegiatan belajar berikutnya. D. Variabel kuantitatif dan kualitatif. Variabel kuantitatif menggunakan skala numerik atau metrik sehingga bisa ditransformasikan melalui operasi matematika dan analisis statistika yang lengkap. Sedangkan variabel kualitatif menggunakan skala non-numerik atau karakter atau string atau non-metrik. Teknik analisinya baik operasi matematika atau teknik statistikanya relatif lebih terbatas dibandingkan variabel kuantitatif. Syarat-syarat variabel penelitian. Menurut Juni Sumarmono pada tahun 2014, syarat-syaratnya yaitu 1. Dapat diukur atau dinilai. 2. Menunjukkan variasi atau perbedaan. 3. Ada alat ukur yang valid. 4. Layak untuk dikerjakan atau dilaksanakan atau diukur. Macam-macam variabel. Menurut Ibnu pada tahun 2003, variabel adalah suatu konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan, kategori, atau kondisi. Dalam penelitian, peneliti memusatkan perhatiannya untuk menjelaskan hubungan-hubungan yang ada antar variabel. Apakah itu hubungan sebab akibat atau korelasional? Variabel dibeda-bedakan jenisnya berdasarkan kedudukannya dalam suatu penelitian. Dalam suatu penelitian yang mempelajari hubungan sebab akibat antar variabel, dapat diidentifikasi beberapa jenis variabel, yaitu variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, dan variabel antar atau intervening. Menurut Tuchman pada tahun 1978. Dengan demikian dapat dinyatakan variabel merupakan objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dapat berupa yaitu variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, dan variabel antara atau intervening. Macam-macam variabel menurut Sugiono pada tahun 2013 yaitu 1. Variabel independen atau yang disebut variabel bebas. Variabel independen sering disebut juga sebagai variabel bebas. Variabel yang mempengaruhi variabel bebas juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau nilai yang jika muncul maka akan memunculkan atau mengubah kondisi atau nilai yang lain. Menurut Tritajo Danis Soesilo, variabel independen merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan antara timbulnya variabel dependen atau terikat. Menurut Surahman pada tahun 2020. Contoh, motivasi, minat, kebiasaan belajar, metode pembelajaran, kepribadian. Baik, untuk selanjutnya adalah variabel dependent atau biasa disebut dengan variabel terikat.
Apa sih variable dependent atau variabel terikat itu? Jadi, variabel dependent atau variabel terikat adalah variabel yang secara struktur berpikir keilmuan menjadi variabel yang disebabkan oleh adanya perubahan variabel lainnya. Variabel tak bebas ini menjadi primary interest to the researchers atau persoalan pokok bagi si peneliti, yang selanjutnya menjadi objek penelitian, menurut Hardani dan kawan-kawan tahun 2020. Dengan demikian, variabel dependent merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sehingga variabel ini merupakan variabel yang terikat yang berdasarkan bergantung dari besaran variabel independen ini. Akan memberi peluang terhadap perubahan variabel dependen atau variabel terikat sebesar koefisien atau besaran perubahan dalam variabel independen. Artinya, setiap terjadi perubahan sekian kali satuan variabel dependen diharap akan menyebabkan variabel dependen berubah sekian satuan juga. Sebaliknya, jika terjadi diharapkan akan menyebabkan perubahan atau penurunan variabel dependen sekian satuan juga, atau variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Contohnya, hasil belajar dan prestasi. Berikut merupakan tabel 2.1, di mana berisian perbedaan variabel independen dan dependen. Yang pertama, perbedaannya adalah independen itu mempengaruhi, dependen dipengaruhi. Yang kedua, independen penyebab, dependen akibat. Yang ketiga, independen bebas, dependen terikat. Yang keempat, independen dapat dimanipulasi, sedangkan dependen dampak manipulasinya. Yang kelima, independen ada lebih dahulu, kemudian yang dependen ada kemudian. Dan yang terakhir, independen predikator, sedangkan dependen kriterium. Dan berikut hubungan variabel independen dan dependen. Contohnya adalah motivasi menjadi hasil belajar, di mana motivasi merupakan variabel independen, sedangkan hasil belajar merupakan variabel dependen. Contoh yang kedua, kebiasaan belajar menjadi prestasi belajar, di mana kebiasaan belajar merupakan variabel independen, dan sedangkan prestasi belajar merupakan variabel dependen. Selanjutnya yang ketiga adalah variabel moderator. Apa itu? Yaitu variabel moderasi atau moderating variable adalah yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas. Variabel itu terkadang tidak dimasukkan ke dalam model statistik, namun mempengaruhi mutu hubungan antar variabel-variabel tersebut. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel disebut juga sebagai variabel independen kedua. Contohnya, lingkungan kelas dan metode pengajaran. Yang keempat, variabel kontrol, yaitu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati atau diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel bebas dan variabel terikat. Sehingga variabel bebas secara tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Variabel ini berperan menambah atau mengurangi efek variabel independen terhadap variabel dependen. Contohnya, gaya belajar dan proses belajar. Selanjutnya, yang kelima adalah variabel kontrol atau kontrol variabel. Merupakan variabel yang mengontrol pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Menurut Sugiono, variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti apabila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Variabel yang sering digunakan oleh mahasiswa selain variabel moderator dan variabel intervening adalah variabel kontrol. Variabel ini kualitas dan kuantitasnya bisa dikendalikan oleh peneliti sesuai dengan waktu dan tempat yang dikehendaki. Biasanya digunakan pada penelitian eksperimen. Contohnya LKS, buku, dan metode. Dan yang terakhir adalah variabel pendahulu. Apa sih itu variabel pendahulu? Menurut ULFA tahun 2021, variabel pendahulu adalah variabel yang penampilannya mendahului variabel bebas dan berhubungan dengan variabel terikat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran variabel. Apa itu pengukuran terhadap variabel?
Pengukuran terhadap variabel merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan oleh seorang peneliti. Kekuatan sebuah penelitian salah satunya ditentukan kegiatan pengukuran variabel. Menurut Ibnu tahun 2003 halaman 41-43, apabila seseorang peneliti telah menetapkan suatu masalah, merumuskan hipotesis, dan mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti, maka ia menghadapi pertanyaan tentang bagaimana mengukur variabel-variabel yang akan dipakai dalam pengujian hipotesis tersebut. Kemudian ada pengukuran dan skala pengukuran. Menurut Matthew tahun 1978, pengukuran merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan melalui prosedur kuantitatif dengan menggunakan instrumen tersebut. Kendali tahun 1980 menyatakan pengukuran merupakan proses pengumpulan informasi. Pengukuran atau measurement adalah prosedur penetapan angka yang mewakili kuantitas ciri atau atribut yang dimiliki oleh subjek dalam suatu populasi atau sampel. Baiklah, kemudian ada pengukuran skala pengukuran. Data yang dikumpulkan peneliti memiliki skala pengukuran yang beragam, tergantung dari jenis datanya. Oleh karena itu, sebelum peneliti menyusun instrumen, sebaiknya perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai jenis skala pengukuran. Jenis data yang dikumpulkan terkait dengan prosedur analisis data yang digunakan. Berbagai skala pengukuran dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu data dengan skala nominal, skala ordinal, dan skala interval. Baiklah, selanjutnya ada definisi operasional variabel. Apa itu definisi operasional variabel? Definisi operasional variabel adalah batasan dan cara pengukuran variabel yang akan diteliti. Definisi operasional atau sering disebut juga dengan DO. Variabel disusun dalam bentuk matrik yang berisi nama variabel, deskripsi variabel, alat ukur, hasil ukur dan skala ukur yang digunakan, atau nominal, ordinal, interval, dan rasio. Definisi operasional dibuat untuk memudahkan dan menjaga konsistensi pengumpulan data, menghindarkan perbedaan interpretasi, serta membatasi ruang lingkup variabel. Langkah-langkah mendefinisikan operasional variabel yaitu mencari definisi operasional variabel yang telah ditulis dalam literatur oleh peneliti sebelumnya. Kalau sudah didapat dan definisi tersebut cukup operasional, maka dapat langsung untuk dipakai. Kalau definisi tersebut belum operasional, maka kita harus mendefinisikan variabel tersebut seoperasional mungkin sehingga memudahkan dalam penyusunan kuesioner. Kalau dalam literatur belum ada definisi operasional variabel yang diperlukan, maka harus dibuat definisi operasional sendiri dan mendiskusikan dengan sesama peneliti agar lebih operasional. Sebelum digunakan dengan uji coba kuesioner dengan jawaban terbuka sehingga bisa dibuat definisi operasional suatu variabel. Selanjutnya 2.7 contoh. Yang pertama ada judul penelitian, hubungan antara karakteristik ibu dan pengetahuan tentang swamedikasi pada balita yang mengalami diare di Kabupaten Ciamis. Yang kedua, masalah penelitian, belum diketahui apakah ada hubungan antara karakteristik ibu dan pengetahuan tentang swamedikasi pada balita yang mengalami diare di Kabupaten Ciamis. Yang ketiga, tujuan khusus penelitian, mengetahui karakteristik ibu balita, mengetahui pengetahuan ibu balita tentang swamedikasi pada diare, mengetahui hubungan antara karakteristik ibu dan pengetahuan tentang swamedikasi pada balita yang mengalami diare di Kabupaten Ciamis. Yang keempat, ada manfaat penelitian, yaitu bahan penyuluhan swamedikasi pada saat diare terhadap ibu yang mempunyai anak balita di Kabupaten Ciamis. Baiklah, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka mencakup 1. Karakteristik ibu balita, 2. Pengetahuan, 3. Swamedikasi, dan keempat yaitu diare. Selanjutnya 2.7.6 yaitu kerangka konsep. Berdasarkan teori perilaku Green 1980, di mana pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh karakteristiknya, maka disusun kerangka konsep sebagai berikut. Pada kerangka konsep ini terdapat 2, yaitu variabel bebas atau independen yang berupa karakteristik, yang di dalamnya terdapat umur dan pendidikan, dan yang satu lagi yaitu variabel terikat atau dependen yang berupa pengetahuan. Selanjutnya di 2.7.7 terdapat hipotesis alternatif, di mana A. ada hubungan antara umur ibu dan pengetahuannya, B. ada hubungan antara pendidikan ibu dan pengetahuannya. Di sini terdapat tabel yaitu definisi operasional variabel.
Di dalam variabel terdapat independen di mana umur, pendidikan, dan di dalam independen terdapat pengetahuan. Definisi operasional dari umur yaitu umur dihitung sampai dengan ulang tahun terakhir. Pada pendidikan yaitu pendidikan dinilai berdasarkan ijazah tertinggi yang dimiliki responden. Selanjutnya pada dependen, definisi operasionalnya yaitu pengetahuan segala sesuatu yang diketahui ibu tentang penanggungan diare dengan memberikan 10 pertanyaan. Selanjutnya pada alat ukur, pada umur yaitu kuesioner dan pada pendidikan kuesioner serta pengetahuan juga kuesioner. Hasil ukur pada umur yaitu umur dalam tahun dan pada pendidikan yaitu tidak lulus SLTP, lulus SLTP. Pada pengetahuan yaitu tidak ada. Pada skala yaitu pada umur terdapat rasio, pada pendidikan yaitu ordinal dan pada pengetahuan yaitu interval. Penutup. Adapun kesimpulan dari materi yang kami sampaikan sebelumnya dapat disimpulkan. Pertama, variabel penelitian merupakan objek yang menempel atau dimiliki pada diri subjek. Objek penelitian dapat berupa orang, benda, transaksi, atau kejadian yang dikumpulkan dari suatu penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau nilai masing-masing penelitian. 2. Jenis-jenis variabel penelitian adalah variabel diskrit, variabel kontinu, variabel bebas atau independen, variabel tak bebas atau dependen, variabel nominal, ordinal, interval, dan ratio. Dan ada juga variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. 3. Syarat-syarat variabel penelitian yaitu dapat diukur atau dinilai, menunjukkan variasi atau perbedaan. Ada alat ukur yang valid, layak untuk dikerjakan atau dilaksanakan atau diukur. 4. Macam-macam variabel penelitian yaitu variabel independen atau variabel bebas, variabel dependen atau variabel terikat, variabel moderator, variabel intervening, dan variabel kontrol. 5. Pengukuran variabel penelitian dilakukan apabila seorang peneliti telah menetapkan suatu masalah, merumuskan hipotesis, dan mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti. Maka ia menghadapi pertanyaan tentang bagaimana mengukur variabel-variabel yang akan didapat dalam pengujian hipotesis tersebut. Selanjutnya, saran. Aspek-aspek dari masing-masing variabel beserta penjabaran indikatornya merupakan langkah-langkah penting dalam upaya mengatur keberadaan masing-masing variabel. Peneliti juga harus menentukan bagaimana cara mengukur variabel tersebut. Sekian.